Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam. Iya, malam, dia. Nah, sebelumnya perkenalkan, aku Lutfia Flotumuyun dari Angkatan 2019. Nah, sebelumnya aku izin konfirmasi dulu ya. Ini benar kan dengan Anissa Maulidia dari Angkatan 2019, Prodi Program Studi Pendidikan Iya, Dokter? iya benar. Nah, oke. Jadi aku panggilnya Maul aja ya, boleh? Iya, boleh-boleh. Ya, Maul. Jadi di sini aku nih sedang mendapat tugas untuk tugas riset 3, melakukan penelitian mengenai persepsi mahasiswa PSPD terhadap proses pemberian umpan balik atau feedback pada pembelajaran keterampilan klinik atau CSL selama pandemi. Nah, di sini aku tuh bermaksud untuk melakukan wawancara terkait tema tersebut dengan Maul. Nah, apakah Maul bersedia untuk menjadi narasumber tema tersebut? Iya, bersedia. Oke, baik. Kalau gitu aku izin mulai caranya ya. Iya, Nah, sebelumnya di sini aku mau tanya dulu, Maul udah pernah dengar belum sih soal umpan balik atau feedback? udah pernah sih, sebelumnya udah pernah. Ya udah pernah ya. Boleh diceritain nggak apa yang mau ketahui soal umpan balik atau feedback itu sendiri? Jadi, kalau menurut aku, feedback itu mirip sama kritik saran gitu ya. Jadi, feedback itu sendiri prosesi kita menilai seseorang dari baik atau buruknya dia setelah dia melakukan sesuatu gitu. Disertai dengan alasan-alasan tentunya. Jadi Maul udah tahu ya gambaran mengenai umpan balik itu sendiri kayak mana. Nah, di sini Iya, karena ya. temanya kan di sini persepsi mengenai feedback dalam keterampilan klinik atau CSL. Sebelumnya aku mau tanya dulu nih, gimana sih pelaksanaan CSL di FH Unila selama pandemi ini? Boleh mau ceritain? Ya, kalau pelaksanaan dari CSL sendiri selama pandemi ini tentunya kita online ya. Online, jadi untuk khususnya di CSL 4 ini kita itu dapat video dari dokter gitu, dapat video keterampilannya. Setelah itu waktu jam CSL-nya ditampilkan sama fasilitator, terus dijelasin juga sama fasilitator untuk hal-hal yang belum dijelaskan di video atau hal yang udah dijelaskan di video juga tetap diulang gitu sama fasilitatornya. Terus setelah itu nanti kita disuruh untuk buat video secara mandiri gitu di rumah. Nah, untuk di pertemuan keduanya itu nanti video yang udah kita buat ditampilin di Zoom gitu sama teman-teman dan fasilitator. Setelah itu dikasih feedback gitu sih. Oke, jadi dari yang mau ceritakan di pertemuan kedua kan nanti akan ada pemberian feedback gitu ya. Nah, boleh nggak Ya, benar. tolong diceritain gimana sih proses pemberian feedback dalam proses CSL tersebut? Jadi sebenarnya sama aja sih. Soalnya kita kan misal udah nonton satu atau dua video gitu dari jumlah mahasiswa yang ada. Terus setelah ditonton, terus nanti dokternya memberikan arahan untuk silakan yang mau memberikan feedback gitu. Atau misalnya volunteer atau bisa kadang ditunjuk gitu. Nah, biasanya sih memang kalau secara volunteer itu agak lama gitu ya. Jadi kayak nunggu-nunggu mungkin malu, mungkin susah berkata-kata di depan umum gitu. Nah, tapi kalau misalnya ditunjuk itu ya mau nggak mau kan dia harus berpendapat gitu. Jadi ya gitu sih. Oke, kalau dari yang mau ceritain kan itu berarti dapat feedbacknya tuh dari sesama teman ya. Nah, apakah ada Ya, feedback juga dari dokternya kalau sama ya, pelaksanaan CSL? ya tentunya ada. Tapi tergantung fasilitator juga ya. Jadi kadang ada dokter yang kasih feedback, ada juga yang enggak gitu. Tapi rata-rata kasih feedback sih karena kan itu bersangkutan juga dengan nanti kita pelaksanaan OSCE gitu. Jadi dari video kita yang kurang tepat atau kurang pas sama yang udah jadi standarnya nanti tetap dikomentarin sama dosennya atau sama fasilitator gitu. Oke, jadi ada juga ya feedback dari fasilitatornya. Nah, kemudian aku mau tanya dulu nih. Tadi kan mau bilang tuh untuk feedbacknya sendiri tuh ada beberapa video yang diputar. Berarti kan ada beberapa video juga yang nggak diputar. Nah, menurut Maul gimana mengenai fenomena ini? Yang nggak semua video dikomentari atau diberi feedback ini? Ya, sih memang ada
nggak bisa kita selama 2 jam mata kuliah itu kita semuanya di play gitu ya, nggak cukup waktunya gitu. Jadi kalau sebaiknya sih tetap jadi apa ya, orang yang videonya belum ditonton sama selama prosesi kegiatan CSL itu mungkin bisa minta tolong ke temennya yang sesama satu kelompok CSL untuk tolong ditonton, habis itu minta feedbacknya gitu di luar jam CSL. Tapi kalau yang aku tahu sih selama ini mungkin jarang yang melakukan itu, lebih ke ya udah aja gitu, yang penting udah buat video udah nitorin gitu, jarang yang inisiatif untuk meminta feedback gitu sih, mungkin termasuk aku juga gitu. Oke, oke, Mak. Nah, terus Maul, kalau menurut Maul sendiri, dari Maul nih ya, gimana sih perasaan Maul setelah mendapatkan feedback? Sebenarnya jujur aja kalau mendapatkan feedback ini kadang senang, kadang sedih gitu. Kalau misalnya kebetulan hasil dari video masih apa ya bagus gitu, terus dapat feedbacknya bagus, itu senang ya tentunya gitu. Tapi kalau misalnya di video itu kurang baik, kurang sesuai sama standar, itu kadang kalau misalnya dikasih feedbacknya negatif gitu, kadang sedih gitu. Soalnya kan kadang nggak sempurna video itu karena ada beberapa kendala, mungkin ya itu sih, uh, mungkin ada lagi masalah di luar konteks CSL mungkin gitu. Jadi tapi kan kalau orang nggak tahu ya apa yang ada di belakang kita, yang jelas hasilnya aja gitu yang mereka lihat gitu sih. Tapi secara keseluruhan sering dikasih feedback karena kita jadi tahu kurangnya kita itu di mana, terus apa yang harus diperbaiki ke depannya gitu sih. Oke, nah terus Maul kalau setelah dapat feedback, nah kira-kira apa yang Maul lakukan? Adakah perubahan dari Maul setelah mendapatkan feedback itu? Kalau aku pribadi, misal setelah aku dikasih feedback gitu ya di CSL, biasanya aku tonton lagi video aku sekali atau 2 kali gitu. Aku tonton lagi, oh iya bener, ternyata salahnya di situ, kurangnya di situ. Tapi biasanya sih kalau aku nggak bikin video ulang itu nggak, cuma ya ya di saat itu aja aku eh, nonton ulang video aku dan berusaha untuk kedepannya nggak ngulangin kesalahan yang sama gitu. Oke, jadi Maul kayak melihat kembali gitu ya videonya, terus merefleksikannya dan perbaikinya. Nah, mungkin aku mau balik lagi nih ke metode pemberian feedback di CSL-nya sendiri. Jadi menurut Maul, seberapa efektif sih pemberian feedback selama CSL online di pandemi ini? Kalau efektifnya itu sendiri ya sebenarnya justru lebih efektif online ya. Soalnya pemberian feedback ketika online itu kan mungkin ada perasaan nggak ketemu secara langsung sama orangnya. Jadi di perasaan juga itu nggak terlalu jadi beban gitu untuk memberikan feedback ke orang lain. Tapi kalau kita ingat-ingat ketika kita offline waktu semester 1, 2 itu kan kita mau kasih feedback juga mikir gitu karena kita berhadapan langsung sama orangnya, takutnya orangnya kurang menerima feedback dari kita meskipun kita udah menggunakan bahasa yang sebaik mungkin gitu. Jadi kalau offline biasanya lebih cenderung apa ya, feedbacknya itu yang baik-baiknya aja gitu. Jadi feedbacknya positif. Tapi kalau selama online ini sih yang aku terima dan aku apa ya kemukakan gitu tentang feedback itu kita ya ada feedback negatifnya, ada juga feedback positifnya gitu. Jadi seimbang gitu sih. Oke, jadi kayak bisa lebih berani untuk memberikan feedback gitu ya, karena nggak ketemu Iya, secara. kalau aku lihat gitu. Menurut aku gitu sih. Tapi kalau yang lain nggak tahu juga ya gitu. Oke, nah kemudian ini mungkin terakhir ya pertanyaan dari aku. Dari Maul sendiri ada nggak saran metode feedback yang Maul harapin atau Maul anggap sesuai lah untuk kegiatan CSL selama pandemi ini? Ada nggak? Menurut aku yang sekarang udah baik sih. Nah, mungkin bagi video teman-teman yang videonya belum ke play saat jam CSL, itu bisa yang tadi aku bilang itu minta tolong ke temen apa namanya satu kelompoknya untuk menilai atau memberikan feedback gitu. Karena kan kalau kita menilai punya kita sendiri kadang merasa kalau kayaknya udah bener nih, ternyata waktu orang yang ngelihat ternyata masih ada yang kurang gitu.
Jadi kalau menurut aku gitu sih. Atau bisa juga minta tolong ke kakak tingkat karena kan mereka yang udah berpengalaman, apalagi clinical skills lab ini kan memang berkaitan erat dengan OSCE gitu. Nah, mereka udah berpengalaman saat OSCE gimana sih standarnya gitu sih kalau menurut aku ya. Cuma memang mungkin susah untuk menerapkan itu karena kita jadwal juga kan nggak hanya di CSL gitu, masih ada kuliah, masih ada praktikum dan sebagainya gitu sih. Nah, oke, Maul. Terima kasih ya Maul atas jawaban-jawaban dari pertanyaan yang aku sampaikan. Terima kasih juga Oke, udah menyempatkan waktunya untuk wawancara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.